teman-teman, kembali lagi bersama saya. Lanjut ide skripsi part 3 di pembangkit PLTP ya, pembangkit listrik panas bumi. Ide selanjutnya adalah ini cocok untuk anak teknik informatika, teknik komputer, boleh teknik elektro juga bisa. Jadi teman-teman buat logsheet online menggunakan barcode. Jadi untuk mempermudah operasi ya, mempermudah tim operasi untuk merecord, memonitor, menyimpan. Intinya untuk ini sih kemudahan akses dan menyimpan. Jadi nanti di depan database teman-teman banyak zaman sekarang. Teman-teman mau pakai apa? Bahasa apapun ya. Bahasa React Native, JavaScript, Android sendiri, bahasa Python. Atau kalau nggak bisa ngoding ya pakai yang grafis aja, pakai App Inventor ya. Jadi teman-teman jadi intinya ke tujuannya dan manfaatnya sih ya, mau pakai bahasa apapun terserah, mau pakai bahasa web, soalnya sekarang kan perkembangan dunia IT cukup cepat ya. Jadi API-nya itu udah banyak, jadi sangat membantu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nggak bisa bahasa pemrograman, asal teman-teman tahu logiknya, nalarnya, algoritmanya udah cukup sih. Pakai bahasa apapun, belajar sehari 2 hari udah cukup menurut saya. Toh pemrograman kan hanya bicara ini kan, input, output, assignment, if, loop, kan 5 aja ya. Kan, jadi teman-teman main di situ aja. Ini cocok untuk anak yang suka ngoding ya, suka buat aplikasi. Zaman sekarang kalau kata Pak Ono juga sih ya, zaman sekarang itu ya zamannya data science, ya data analitik, udah mau zamannya aja, zaman 4.0. Selanjutnya ini untuk anak elektro ya, harus kuat. Jadi di PLTP itu bukan kasus sih, kalau analisa saya itu jadi respon eksitasi ya, tiap unit itu beda-beda, ada yang cepet, ada yang lambat gitu. Jadi tolong teman-teman dari teman kontrol dianalisis dari apanya, atau dari kontrolnya sendiri, itu dari sensornya ya, atau dari aktuatornya ya gitu. Teman pasti paham lah. Untuk jadi lihat blok diagram, jadi lihat satu-satu ya dari mananya nih, lalu teman-teman bisa simulasikan dengan MATLAB. Kalau jadi bisa diketahui di mana sih masalahnya, aktuatornya, inputnya, outputnya, atau di controllernya, atau di sensornya gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini cocok untuk anak kontrol instrumen elektro ya. Jadi teman-teman bisa prediksi nih, nggak hanya generator sih, minyak trafo, usia trafo juga ya bisa diprediksi dengan mesin learning, AI. Jadi teman-teman tetapkan modelnya dulu, baru masukkan variabel-variabelnya, jadi ketemu nanti outputnya. Kayak ini pasti dibutuhkan, ini cocok untuk bagian rencana dan pengendalian pembangkit ya, rendal ya, bagian rendal cocok. Jadi mahasiswa bisa membantu orang pembangkit dari sini juga, dari prediksi pemeliharaan. Jadi udah wanti-wanti dari jauh itu, sehingga kerugian tuh bisa mendekati nol. Selanjutnya adalah IoT di power plant. IoT ya, jadi teman-teman bisa, mahasiswa ini tuh anak elektro ya, harus lemah elektronika, harus kuat, silakan juga. IoT zaman sekarang itu termasuk yang lagi hype ya di zaman 4.0. Jadi teman-teman bisa buat skripsi lewat ini, IoT, pengembangan IoT di pembangkit.
Kemudian juga hanya IoT-nya teman-teman, harus IoT itu nggak hanya di ini kan, nggak hanya mendapatkan, memonitor, mengontrol peralatan lewat internet, tidak hanya itu. Berikut analisisnya juga, data science juga. Jadi secara keseluruhan itu lebih bagus kalau IoT. Jadi machine learning masuk juga nanti. Jadi nggak hanya operasi, nanti banyak yang bisa terbantu dari IoT ini. Jadi untuk plan cost reduction, operasi, kemudian automatic listing. Jadi wah banyak pokoknya ini IoT manfaatnya ya kalau di power plant. Jadi membantu manajemen, membantu manajer, membantu tim operasi, tim maintenance. Kapan operasi yang optimum, kapan dilakukan maintenance, berapa kali sehari, gitu teman-teman. Dan selanjutnya. Maksudnya adalah ini untuk bukan anak teknik, ini adalah anak psikolog atau teknik industri bisa, anak sosiologi bisa. Jadi misalnya teman sosial ngambil judul tugas akhir atau skripsi di pembangkit bisa ini. Jadi di pembangkit adalah pola kerja shift ya, itu dianalisis. Nah, dampaknya terhadap kesehatan, sebaiknya seperti apa ya, dampak kesehatan, dampak secara psikis, itu juga ngaruh menurut saya ya. Soalnya kerjaan operator di pembangkitan 24 jam itu di shift 3 shift 8 jam. Jadi ini bisa diteliti, kemudian teman-teman melakukan penelitian dan bisa ngasih masukan ke perusahaan sebaiknya seperti apa. Tidak bisa dihindari pekerjaan operator, dokter, bagian PDAM, rumah sakit kan pasti 24 jam ya. Soalnya bagian pelayanan publik ya. Kemudian ini juga analisis perjalanan jauh, sama tadi ya, sama yang ini. Jauh perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Itu soalnya saya sendiri ngalamin ya, total bolak-balik itu aja sejam setengah perjalanan. Itu ngaruh nggak ke psikis, ke kesehatan ya. Tuh ke tempat duduk ini cocok buat anak kesehatan, anak mahasiswa kesehatan, mahasiswa psikologi, mahasiswa sosial gitu. Nah ini kembali lagi ke anak teknik lingkungan ya. Anak teknik lingkungan, jadi bisa teknik ini sih, teknik mesin juga. Soalnya ada saya menjumpai anak mahasiswa yang meneliti ini meneliti sulfur ya di sini keluaran di stek FCT ya, itu diteliti sudah layakkah, sesuai standarkah buangan NCG ya, bukan sulfur, NCG teman-teman, maaf ya, NCG ya, non kondensel. Kalau sulfur itu dia jadi padatan ya atau lumpur. Ini NCG maaf ya. Jadi yang benar itu analisis NCG. Atau ditambah sekalian teman-teman ya, analisis droplet. Jadi pasti di sini tuh ada air yang terbawa. Air yang jatuh ini kan karena ditarik udara itu yang terbawa. Itu dianalisis masih layak tidakkah, seperti itu ya. Ini cocok buat anak teknik lingkungan, teknik mesin ya. Teknik apalagi teknik kimia boleh juga. Lanjutnya adalah prediksi ketersediaan uap Kamojang. Ini cocok buat anak geologi. Pakai aja machine learning metodenya ya. Pakai machine learning, jadi setiap pembangkit panas bumi itu mereka harus bisa memprediksi kesediaan uap. Kalau tidak seperti itu nanti jadinya ngawur. Ditakutkannya tahu-tahu uapnya suhunya tinggi, NCG-nya sangat tinggi seperti itu. Tahu-tahu malah flow uapnya tidak ada. Jadi harus diprediksi dengan segala perhitungan ya. Ini cocok anak geologi ini. Oke teman-teman, ini untuk part 3 ya. Untuk part 4 nanti saya lanjutkan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.